Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 340. Assalamualaikum. Bu Yulia, ini saya wali kelasnya Hasan dan Hussein. Waalaikumsalam. Lia Bulingga, ada apa menghubungi saya? Menatap kakak iparnya, yang juga penasaran. Maaf mengganggu waktunya. Tapi ini udah 30 menit Hasan dan Hussein tidak ada yang menjemput. Mereka katanya lagi menunggu abi mereka, tapi Pak Ikram belum juga datang. Astagfirullahaladzim, suami saya belum jemput anak-anak. Terus sekarang mereka ada di mana, Bu? Masih di depan gerbang sekolah bersama saya. Bisa tolong jemput mereka, Bu? Soalnya, sejak tadi mereka kepanasan, dan saya mau antarkan mereka pulang, tapi mereka masih ingin menunggu Pak Ikram jemput. Saya akan ke sana sekarang. Panggilan Yulia putuskan setelah mengucap salam. Terus Ikram kemana? Dia katamu janji mau jemput anak-anak, heran Wardah. Aku juga nggak tahu. Nggak mungkin Mas Ikram lupa. Anak-anak kan prioritas utama. Aku harus jemput anak-anak teh. Tolong bentar jagain rumah sama Ashar. Wardah mengangguk. Hati-hati Yulia. Membawa helm dan kunci motor di ruang tamu, Yulia bergegas mengendarai motor Vespa birunya, hadiah ulang tahun dari Ikram 2 tahun lalu. Namun sebelum itu Ashar yang sejak tadi bermain bersama Hasyal merentangkan kedua tangannya di depan pagar. Emi mau kemana? Ashar ikut dong. Kamu di sini aja sayang, Emi mau jemput kedua abangmu. Ashar cemberut tapi akhirnya mengangguk. Pulangnya bawa telur gulung yang dijual di pinggir kota ya Mai. Sama satu lagi jangan lupa beli siomay. Iya, sekarang masuk ke rumah lalu tutupi pagarnya kalau Emi udah pergi. Anak lelaki berumur 4 tahun yang hanya memakai kaos hitam dan sarung batik itu mengangguk hormat. Siap Emi. Hati-hati ya. Yulia pun melajukan motornya menuju TK Mutiara, hanya butuh waktu 15 menit untuk sampai, itu pun jika tidak macet. Sedangkan Hasan dan Hussein sudah mulai bosan menunggu. Apalagi keringat di dahi. Mereka telah muncul dan terus menetes. Hasan, Hussein, abi kalian sepertinya ada kesibukan, karena itulah Emi kalian yang akan jemput. Bentar lagi Umi Yulia datang. Maaf, ibu harus pulang duluan soalnya anak ibu di rumah butuh ASI. Ya, Bu Lingga sudah menikah dan memiliki anak yang masih berumur 1 tahun, dia tinggalkan bersama ibunya. Silahkan Bu. Terima kasih udah nungguin kita di sini, ucap Hussein menyalimi wali kelasnya, begitu juga dengan Hasan. Kalau gitu ibu pergi duluan. Assalamualaikum. Bu Lingga pergi mengendarai motornya sambil melambaikan satu tangannya. Sekarang tersisa mereka berdua di depan gerbang yang sunyi. Security pun telah pergi 10 menit lalu setelah gerbang ditutup dan memastikan tidak ada orang di dalam sekolah. Kenapa juga abang menolak tawaran Bu Lingga buat anterin kita ke rumah? Jadinya Emi yang harus repot-repot kepanasan karena jemput kita, kesal Hussein dengan bibir ditekuk. Maaf, aku kira Ubi akan jemput, tapi ini udah 45 menit berlalu, sepertinya Ubi benar-benar sibuk. Nggak mungkin lupakan. Akhir-akhir ini Ubi sering banget lupa. Hasan menggeleng. Kata Ubi kita prioritas utamanya setelah Emi, mana mungkin lupa. Mungkin aja Ubi ada kesibukan yang harus dia lakukan. Ya juga ya. Terus kenapa sekarang Ubi nggak jemput? Coba Ubi kan udah janji. Panas banget. Dia menyekat keringat di dahinya sambil mengibas keras seragam. Wajah Hussein begitu sensitif terhadap paparan cahaya matahari, membuat kulitnya kini memerah. Hasan segera menutup wajah adiknya menggunakan tasnya hingga teriknya matahari tidak lagi menyinarinya. Tidak ada pohon untuk berteduh, sebab itulah mereka harus berdiri di depan gerbang dengan panasnya siang ini. Hei anak-anak manis,
kenapa kalian gak pulang ke rumah kalian? Mau Om antar tidak? Seorang pria bertubuh besar datang mendekat sambil memberikan permen lollipop. Hasan seketika mundur ketakutan, berlindung di punggung Hussein. Entah kenapa dia takut dengan sosok asing kali ini. Instingnya berkata pria itu bahaya. Pergi Om, kita nggak akan nerima apapun dari orang asing. Bentar lagi Emi kita datang buat jemput. Pergi nggak? Teriak Hussein bersidekap, dia tidak ada takut-takutnya. Sana pergi Om. Om mau nyulik kita ya di siang bolong. Kalau mau seharusnya Om culik kita di malam hari aja. Pria yang memakai masker hitam itu menyeringai. Wah, berani juga lo bocah songong. Lo belum tahu siapa gue. Ayo ikut gue sekarang. Tubuh kalian sehat, sangat cocokan. Ah. Pria itu meraung kesakitan saat rambut belakangnya ditarik dengan kuat. Setelah itu dia harus jatuh saat merasakan tubuhnya dibanting dari belakang. Bro, ah. Sialan, siapa yang? Emi. Seru Hasan dan Hussein seketika berlari dan berlindung di belakang Eminya. Ya, pelaku yang membuat preman itu lumpuh seketika adalah Yulia. Dia mengebut tadi sebab perasaannya tak nyaman dan benar saja kedua anaknya dihadang penjahat. Dia menepuk tangannya yang penuh dengan rambut rontok dari pria itu. Kalian berdua mundur. Biar orang ini Emi yang tangani. Baik Emi. Yulia menahan ujung jaket pria itu yang hendak kabur. Eits, kamu mau kemana Setelah berniat ingin menculik kedua anak saya, berani-beraninya kamu ingin melarikan diri. Orang seperti kamu harus dipenjara. Pria itu meraung kesakitan lagi saat tangannya dipelintir. Sialan, lepas. Hasan Hussein cepat ambilkan tali di jok motor. Hussein yang mengambil tali tersebut. Segera Yulia melumpuhkan kedua lutut pria itu hingga dia duduk di depan gerbang dengan posisi membelakangi. Dan kesempatan itulah yang membuat Yulia segera mengikat kedua tangan pria itu di besi gerbang. Wanita sialan, lepas. Oh, tidak bisa. Setelah ingin menculik kedua anak saya, kamu tidak bisa lepas sampai polisi datang dan menangkapmu. Pria itu sangat marah, dia menendang perut Yulia hingga perempuan itu jatuh. Emi, teriak Hasan dan Hussein histeris. Emi baik-baik saja, pria ini tidak akan kabur karena dia sudah terikat. Yulia meringis pelan, mengusap perutnya yang terasa sakit. Dia kurang berhati-hati tadi. Yulia mundur lalu menghubungi pihak kepolisian. Ya, di depan gerbang TK Mutiara. Ada pria yang ingin menculik kedua anak saya. Tolong segera datang Pak. Emi baik-baik aja kan? Hasan mendekat dengan ekspresi khawatir, begitu juga dengan Hussein. Dasar pria jahat. Berani-beraninya kamu melukai Emiku. Marah Hasan berniat ingin mendekati pria itu tapi ditahan oleh Yulia. Kita tunggu polisi tiba. Emi baik-baik aja kok. Tetap aja Hasan gak terima Emi ditendang sama pria jahat itu. Hussein juga gak terima. Pria itu malah tertawa, memandang remeh mereka. Sial, gue dilumpuhkan oleh seorang wanita. Siapa wanita sialan ini? Gumamnya benar-benar menyimpan dendam. Rencananya menculik kedua anak ini untuk dia jual pun hancur oleh wanita sialan ini. Semakin sial karena wajahnya sudah diketahui. Dia harus dipenjarakah? Siang ini dia benar-benar sial. Saya pernah melihat wajah kamu sebagai orang yang sedang dicari. Kamu adalah buronan para polisi kan? Lia? Wajah kamu mirip dengan foto yang ada di koran dan di berita. Suara sirine polisi terdengar. Dua orang polisi datang ke lokasi yang ternyata sudah ada banyak orang yang berkumpul untuk melihat pria penjahat itu masih terikat di besi gerbang. Sedangkan sang penangkap pergi dengan motor Vespanya. Hussein berada di depan motor sedangkan Hasan di belakang, memeluk pinggang Eminya.
Kalian berdua baik-baik aja kan? Pria itu tidak membuat kalian terluka kan? Tidak, Emi. Sebelum pria jahat itu ingin menyentuh tangan kita, Emi datang seperti superhero. Pokoknya Emi terbaik. Yulia terkekeh kecil lalu menghentikan motornya di pinggir kota. Terlihat ada penjual telur gulung dan siomay yang diinginkan Ashar. Terus Hasan bagaimana? Hasan hanya mengusap tangannya lalu turun dari motor. Baik, Emi. Tapi kenapa aku takut saat melihat penjahat itu sedangkan Hussein tidak? Ini pertama kalinya tubuhku tidak bisa bergerak saat itu, selain bukan karena kegelapan bahkan hampir sesak napas jika Emi nggak datang tepat waktu. Yulia cukup terkejut, dia jadi teringat penculikan dulu, di mana kedua anaknya yang masih bayi diculik. Dan luka di keningku ini kenapa, Mai? Hussein gak ada luka sedikit pun, tapi kenapa aku? Ada. Gak mungkin kan aku jatuh dan keningku robek. Luka ini seperti luka dari benda tajam. Yulia mengusap kepala kedua anaknya. Adik kalian pengen telur gulung dan siomay kalian juga mau. Jelas Emi-nya mengalihkan pembicaraan. Sepertinya tidak mau membahas masalah ini. Hasan mau tak mau hanya bisa diam, walaupun dia masih penasaran dengan tuka jahitan di keningnya yang mengharuskan dirinya memanjangkan poni. Hasan malu memiliki bekas luka panjang itu, dia pernah dikatakan menyeramkan. Lebih baik dianggap aneh daripada menyeramkan, itu membuatnya tidak nyaman. Kata menyeramkan sama dengan monster, padahal dirinya tidak seperti itu. Sebenarnya luka itu tidak parah-parah amat, malahan seperti tanda lahir berwarna hitam yang memanjang. Tapi Hasan jadi lebih memilih menutupi luka jahitannya itu karena kata-kata menyeramkan padanya cukup mengganggu. Haish, Ubi kalian juga kemana? Masa dia lupa menjemput kalian? Kalau aja Emi nggak tepat waktu jemput kalian mungkin udah dalam bahaya. Emi benar-benar marah sama Ubi kalian. Awas aja kalau nanti pulang. Jangan marah-marah Emi, sabar-sabar kita kan sekarang udah aman, ujar Hussein. Dengan mata berbinar menatap telur gulung yang sedang dibuatkan untuk mereka. Di sampingnya pas sekali ada penjual siomay. Mungkin Ubi punya ceramah mendadak lagi yang nggak bisa dia tunda. Hasan ikut membela Ubinya. Bagaimanapun dia tidak mau karena mereka terjadi pertengkaran di antara kedua orang tuanya. Yulia mendengus sambil mengusap perutnya yang masih sakit. Oke, Emi nggak akan marah kalau nanti Ubi kalian pulang. Tapi Ubi kalian harus kasih kejelasan kenapa nggak jemput kalian. Kalau alasannya memang penting dan mendesak Emi maafkan. Tapi kalau sebaliknya Emi akan marahin Ubi kalian, bahkan kalau bisa Ubi kalian jangan tidur di kamar malam ini. Baik Hasan dan Hussein merinding mendengarnya. Mereka sudah tahu bagaimana Emi ketika marah. Dan itu sangat menakutkan, mereka kasihan pada Ubi entah bagaimana jika nanti dia pulang ke rumah. Telur gulungnya udah jadi. Totalnya jadi 20.000. Siomaynya juga udah jadi. Totalnya 25.000. Yulia segera memberikan uang pada kedua penjual tersebut lalu dia pergi bersama kedua anaknya menuju rumah. Namun ternyata sampai sore pun Ikram yang Yulia tunggu-tunggu tidak kunjung datang. Sebenarnya suaminya itu pergi kemana? Oke, kekesalahan Yulia semakin bertambah sekarang ini. Apalagi saat menghubungi kakak iparnya yaitu Rafael. Sebab dia juga mengikuti kajian pagi bersama suaminya. Dan dia mengatakan jika suaminya pergi bersama Ustadz Fatah entah kemana. Ustadz Fatah. Yulia tidak tahu siapa Ustadz tersebut, tapi dia tahu wajahnya sering terlihat di sosial media sebagai penceramah. Gus Fatah. Ustadz Fatah. Tunggu, bukankah mereka orang yang sama? Dia anak pertama dari Buya Hanif kan? Sebenarnya apa yang Mas Ubi lakukan bersama Ustadz Fatah sampai mengabaikan kedua anaknya yang hampir diculik karena kecerobohannya itu?
Yulia benar-benar kebingungan saat membaca pesan dari kakak iparnya, yang berisikan, "Kak Rafael, Yulia maafkan aku, seharusnya aku pagi ini menjemput anak-anakmu. Tapi aku lalai dari tanggung jawabku karena Azura sakit mengharuskan aku harus membawanya pergi ke rumah sakit." Saat dia membalas pesannya pun belum ada jawaban, padahal sudah 10 menit berlalu. Sepertinya ponsel Rafael sengaja tidak aktif lagi, dan ingin fokus pada kesembuhan putrinya. Azura sakit lagi ternyata. Aku berdoa semoga tidak separah seperti sebulan lalu. Bukan hal yang mengejutkan mengetahui keponakannya itu dilarikan ke rumah sakit, saking seringnya dia ada di sana. Kondisi tubuh Azura memang lemah, mengharuskannya untuk cek rutin setiap seminggu sekali. Tunggu, kenapa Kak El yang harus menjemput anak-anakku? Itu kan bukan tugasnya. Mungkinkah disuruh oleh Mas Ikram karena dia tidak bisa datang untuk menjemput? Jika iya, kemana sebenarnya Mas Ikram pergi sampai menyuruh Kak El untuk menjemput anak-anak? Yulia benar-benar khawatir dan juga masih kesal sebab suaminya melalaikan tugasnya. Padahal sejak awal mereka sepakat jika yang menjemput pulang anak-anak adalah TKRAM sendiri. Tapi kini malah sebaliknya. Jikapun suaminya sibuk, seharusnya kan dia mengabariku terlebih dahulu, batinnya berkata. "Emi, Ubi belum pulang juga?" tanya Hasan memberikan siomay milikinya yang tersisa. Dia tidak suka siomay, lebih suka telur gulung. Dengan senang hati Yulia menerima siomay itu. Kini kedua anak kembar itu sudah berganti pakaian dan salat zuhur, mereka tengah duduk di teras depan rumah sambil menunggu kedatangan Ubi yang entah datangnya kapan. "Belum, tapi pasti Ubi kalian akan pulang. Rumah ini kan tempatnya pulang selain pesantren." Mereka berdua mengangguk mengerti. "Aku masih punya telur gulung nih, Emi mau?" tawar Hussein. "Tentu sayang." Seharusnya Emi beli yang banyak telur gulungnya tadi." Sudah 30 menit mereka duduk di teras, tapi tidak ada suara mobil kram yang sejak tadi mereka tunggu. Karena cuacanya yang cukup terik siang ini, akhirnya Yulia membawa kedua anaknya masuk ke dalam rumah. "Emi, jangan khawatir, Ubi pasti punya kesibukan yang harus dia kerjakan. Mungkin sore ini Ubi akan pulang." Hasan mengangguk setuju akan perkataan adiknya. Mereka tidak mau Eminya berpikir negatif. "Bagaimana kalau kita hari ini buat es krim aja dari buah-buahan yang tersisa?" Mata Hussein berbinar, dia melompat-lompat. Es krim dari semangka, mangga, anggur, sama pepaya. Semua buah sisa kan masih ada di kulkas. Hussein mau banget es krim di cuaca yang panas ini. Yulia akhirnya bisa tersenyum melihat tingkah gemas keduanya. "Boleh, ayo kita buat es krim dari buah-buahan sisa." "Hussein, Emi minta tolong jemput Hasyal dulu di pesantren. Hasyal pasti suka kita buat es krim bersama-sama. Kalau dia nggak diajak, pasti nanti ngambek." "Siap Emiku. Tunggu, jangan dulu buat ya." Hussein mau bagian yang potong-potong buahnya sebelum di blender. "Awas aja kalau direbut sama Bang Hasan." Yulia tertawa. "Lia sayang." Mereka berdua pergi ke dapur. Dan ternyata ada Jojo di sana yang tengah duduk di meja dapur, memakan anggur yang tersaji di sana. Mejanya pun sampai kotor oleh sisa buah-buahan yang telah dimakan tupai itu. "Kamu hari ini belum kasih makan tupaimu, sayang." Lihat, dia sampai kelaparan dan memakan buah-buahan di atas meja. Yulia mengambil pisang yang tersisa setengah lalu, memasukkannya ke keranjang. Hasan mengambil hewan kesayangannya itu lalu meringis. "Udah kok Mai, tapi Jojo lagi nakal makanya berani makan buah di sini." "Maaf, buah-buahan di atas meja jadinya dimakan sama Jojo." "Nggak apa-apa, Jojo kelaparan itu,
makanya dia makan buah-buahan bagian kita. Tentu saja buah-buahan untuk tupai itu ada tempatnya sendiri. Hasan mengelus bulu-bulu tupainya. Lain kali jangan makan bagian orang lain. Kamu kan punya makanan sendiri di kamarku, Jo. Tiba-tiba kucing putih yang memakai pita pink di lehernya mengeong lalu mengelus kaki. Yulia. Dia segera mengangkat kucing peliharaannya ini. Kitty sepertinya juga lapar. Hasan keluarkan buah-buahan yang tersisa di kulkas semuanya. Emi mau kasih Kitty makan dulu. Kita nanti akan buat es krim untuk dibagikan ke orang-orang di jalan. Pasti laku keras karena cuaca yang panas gini butuh yang dingin-dingin. Baik Emi. Hasan buru-buru melaksanakan tugasnya.